Selamat datang rekan-rekan di ruang statistik dasar bersama saya Aan. Kali ini kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil adalah salah satu metode untuk membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama, sehingga setiap bagian kuartil sesuai dengan 25% dari distribusi data. Kuartil adalah skor yang memiliki peringkat persentil 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang masing-masing akan disebut sebagai kuartil pertama atau kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan kuartil keempat. Nilai kuartil ini akan merujuk pada nilai upper real limit. Rekan-rekan, yang tertampil di layar sekarang adalah gambar distribusi data yang berwujud grafik. Sumbu yang vertikal menunjukkan frekuensi, sedangkan sumbu yang mendatar atau horizontal menunjukkan nilai atau skala pengukurannya. Dari grafik ini kita bisa melihat bagaimana letak dari masing-masing kuartil dalam distribusi data. Kuartil membagi data ke dalam 4 bagian sama besar yang terdiri dari masing-masing 25%. Maka kemudian seperti rekan-rekan lihat akan ada 1, 2, 3, 4 ruang yang dibatasi oleh masing-masing garis, di mana garis itu menunjukkan letak masing-masing kuartil. Melalui gambar kita juga mengetahui salah satu konsep dalam statistika, secara khusus dalam variabilitas mengenai rentang interkuartil, yaitu jarak antara kuartil 1 hingga kuartil ketiga. Guna mencari kuartil, kita terlebih dahulu perlu menata data yang kita miliki dari yang terkecil hingga yang terbesar atau dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kemudian kita cari nilai tengah dari data tersebut. Kita mengetahui nilai tengah adalah median. Dan kita juga tahu dari video tentang persentil bahwa median itu sama dengan persentil 50%. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa median itu sama dengan persentil 50% sama dengan kuartil kedua. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui titik nilai mediannya, kita akan mendapatkan sebuah distribusi data yang terbagi ke dalam dua area. Area di sebelah kiri median dan area di sebelah kanan median. Selanjutnya, di masing-masing area tersebut kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengah di area sebelah kiri median adalah kuartil 1 atau sama dengan persentil 25%. Sedangkan nilai tengah di area sebelah kanan median adalah kuartil ketiga atau sama dengan persentil 75%. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Kita memiliki data 739754378 dan 6. Untuk mencari kuartil, kita urutkan terlebih dahulu data ini ya. Saya urutkan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil di sebelah kiri, terbesar di sebelah kanan. Maka urutan datanya adalah 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Dari data yang setelah berurutan tersebut, saya akan mencari nilai tengahnya. Nilai tengah dari data yang berurutan itu adalah 6. Maka 6 itu adalah kuartil kedua atau median atau persentil 50%. Di sebelah kanan median itu ada area, di sebelah kiri median juga ada area. Kita cari nilai tengah di masing-masing area tersebut. Kita cari di sebelah kiri median terlebih dahulu. Ada nilai 3, 3, 4, 5, dan 6. Nilai tengahnya adalah 4. 4 ini kemudian menjadi kuartil pertama atau persentil 25%. Kita beranjak ke area di sebelah kanan median, ada angka 7, 7, 7, 8, dan 9. Nilai tengahnya adalah 7. 7 ini menjadi kuartil ketiga atau persentil 75%. Jika contoh sebelumnya kita mendapatkan data yang jumlahnya ganjil, maka sekarang kita beranjak ke contoh yang jumlah datanya genap.
kita punya data 739, 754, 39, 8, 6, 6, dan 8. Saya akan urutkan kembali dari kecil terbesar, dari yang sebelah kiri kecil, sebelah kanan besar. Urutannya menjadi 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Maka kalau kita mendapatkan data dengan urutan seperti ini, nilai kuartil kedua atau nilai tengah itu ada antara nilai 6 terakhir dengan nilai 7, antara 6 dengan 7. Maka guna mengetahui berapakah nilai sebenarnya dari kuartil kedua, kita akan menghitung dengan cara 6 ditambah 7 dibagi 2, sehingga kemudian nilainya adalah 6,5. Itu adalah kuartil kedua atau median atau persentil 50%-nya. Sama seperti tadi, median atau kuartil kedua ini akan membagi data ini menjadi dua area, sebelah kiri median atau sebelah kiri kuartil 2 dan sebelah kanan kuartil 2. Di sebelah kiri kuartil 2 kita akan memiliki nilai 3, 3, 4, 5, 6, 6. Nilai tengahnya antara nilai 4 dengan nilai 5. Maka kuartil satunya kita menghitung dengan cara 4 ditambah 5 sama dibagi 2 sama dengan 4,5. Maka kuartil 1 atau persentil 25%-nya adalah 4,5. Lalu kita beranjak ke area sebelah kanan kuartil 2, itu ada nilai 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nilai tengahnya berada di antara nilai 8 dengan 8, maka kuartil 3-nya sama, tidak perlu harus bingung mencarinya, yaitu adalah 8. Atau kalau kita memasukkan dalam rumus, 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Jika sejak tadi saya mengkaitkan kuartil dengan persentil, maka sebenarnya jika ada rekan-rekan yang bertanya, apa rumus kuartil, sebenarnya kita juga dapat menggunakan rumus persentil. Karena kuartil 1 itu sama dengan persentil 25, maka rumusnya sama seperti rumus persentil 25, yaitu 25 dikali N plus 1 dibagi 100. Untuk kuartil kedua atau sama dengan persentil 50%, maka rumusnya adalah 50 dikali N plus 1 dibagi 100. Sedangkan untuk kuartil ketiga atau sama dengan persentil 75%, maka rumusnya adalah 75 dikali N plus 1 dibagi 100. Catatannya rekan-rekan, ini adalah rumus untuk mengetahui di mana letak nilai kuartilnya atau nilai persentilnya ya. Jadi ini bukan rumus untuk mengetahui besar nilainya, bukan. Ini hanya untuk mengetahui di mana letak nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Lalu kemudian sebenarnya apa fungsi kuartil dalam psikologi? Kenapa kita perlu mempelajari kuartil dalam psikologi? Fungsi metode kuartil dalam psikologi adalah untuk memperoleh informasi tentang distribusi data. Dengan menggunakan kuartil, peneliti psikologi dapat mengetahui bagaimana data terdistribusi dan menentukan apakah terdapat nilai-nilai yang menyimpang atau biasa kita sebut sebagai outlier di dalam data tersebut. Hal ini penting bagi peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian, misalnya secara khusus dalam penelitian eksperimen atau penelitian uji beda, karena distribusi data akan membantu peneliti dalam membuat kesimpulan yang lebih akurat. Akhirnya sekian video tentang kuartil ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih.